sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Yona sedang mencari firman Tuhan. Yuk temenin Yona cari firman Tuhan, yuk. Coba lihat ada siapa nih? Kita gangguin aja yuk. Ide yang bagus tuh. Ada anak kecil lewat nih. Apa nih ikut model-model baju kita? Gak cocok. Ya Tuhan, semoga mereka menjadi anak yang lebih baik. Kamu kenapa, Brian? Aduh, kepalaku pusing. Ayo ke kantor pulang. Makasih ya. Ya. Lihat nih ada Bellamy, ayo kita isain lagi. Udah jangan begitu Ken, dia kemarin sudah bantuin aku pas sakit. Kita ajak temenan aja. Hah? Masa sih? Bel, sini dong. Bel, aku sama Ken mau minta maaf ya, selama ini kita udah gangguin kamu. Ah, ya nggak apa-apa, aku udah maafin kalian kok. Maaf. Udah yuk, kita pulang yuk. Yuk. Shalom adik-adik, sudah siap belum memuji nama Tuhan? Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berikan kami hati yang penuh semangat untuk bisa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama. Goliat datang dengan membawa pedang dan datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diunbannya, tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang dan datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebab batu diumbannya, tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang dan datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Lihat mati, puji nama Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Bellamy. Ketika kita menghadapi masalah atau misalnya menghadapi musuh, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama perhatikan firman-Nya ya. David dan Goliat diambil dari ayat 1 Samuel pasal yang ke-17. Bangsa Filistin yang merupakan musuh dari bangsa Israel mengumpulkan tentaranya berkemah di Soko yang di tanah Yehuda. Raja Saul dan bangsa Israel berkemah di bukit di sisi lain dari bangsa Filistin. Salah satu dari tentara Filistin adalah Goliat, seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memiliki baju zirah yang bersisik. Goliat berdiri dan berseru ke barisan Israel, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Pilihlah bagimu seorang, dan apabila ia dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba dan takluk kepada kami." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat, mereka menjadi cemas dan takut. Jauh dari medan perang, Isai dan anaknya yang paling muda, yaitu Daud, sedang ada di kota Bethlehem. Isai sudah terlalu tua dan Daud masih terlalu muda untuk menjadi tentara Saul. Namun 3 anak tertua Isai sudah mengikuti Saul menjadi tentara. Isai berkata kepada Daud, "Ambillah untuk kakak-kakakmu roti dan gandum serta keju ini. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawa pulang suatu tanda dari mereka." Keesokan harinya, Daud bangun pagi-pagi sekali dan memulai perjalanannya menuju medan perang membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ketika Daud sampai ke perkemahan, tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perangnya. Daud berlari ke barisan menuju kepada kakak-kakaknya. Saat Daud sedang berbicara kepada mereka, muncullah Goliat dan menyampaikan seruannya yang sebelumnya. Ketika orang Israel melihat Goliat, mereka berlari dengan ketakutan. Daud bertanya kepada orang-orang yang ada di dekatnya, "Apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu?" Kemudian kakaknya yang tertua, Eliab, menjadi marah kepada Daud. Katanya, "Mengapa engkau datang? Pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2 hingga 3 ekor itu?" Lalu Daud menjawab, "Apa yang telah kuperbuat? Aku hanya bertanya saja." Raja Saul kemudian memanggil Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Saul menjawab, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari muda sudah menjadi prajurit." Lalu Daud berkata, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing dan domba. Apabila datang singa atau beruang, maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga yang akan melepaskanku dari cengkraman orang Filistin itu." Lalu kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kemudian Saul memakaikan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia mencoba berjalan karena belum pernah mencoba memakai baju perang sebelumnya. Dan Daud berkata kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan memakai ini." Lalu dia melepaskan baju perang itu. Daud mengambil tongkat gembalanya dan dipilihnya
dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembalanya, sedang umbannya dipegang di tangannya. Daud kemudian berjalan menghampiri orang Filistin itu. Ketika Goliat melihat Daud, tertawa sambil berkata, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tapi dengan berani Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Sedangkan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Dan supaya semua orang di sini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Ia menyerahkan kamu ke tangan kami." Perkataan Daud membuat Goliat marah. Ia segera maju menuju Daud. Dengan segera, Daud berlari dan ia memasukkan tangan ke kantongnya, dan diambillah sebuah batu dan diumbannya. Maka kenalah dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dahinya, dan jatuhlah Goliat dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud telah mengalahkan Goliat tanpa pedang. Ketika orang Filistin melihat raksasa mereka telah mati, mereka semua pergi dan kabur. Kemudian Daud dibawa ke hadapan Raja Saul. Raja bertanya, "Anak siapakah engkau?" "Ya, orang muda," jawab Daud. "Aku anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu." Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita Daud. Mungkin kita bisa kuat dan berani seperti Daud, atau kita menghadapi masalah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, tapi adik-adik, hal yang terpenting adalah kita belajar tentang kemuliaan Tuhan. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia mengumumkan tujuannya dalam 1 Samuel 17 ayat 46, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Inti dari cerita ini adalah bahwa Tuhan itu maha besar dan berkuasa. Wah, gak sia-sia nih kita mencari-cari firman Tuhan. Gimana nih teman-teman? Seru gak firmannya? Pasti seru dong. Yona dan teman-teman sudah diberkati oleh firman hari ini. Nah, stop, jangan berhenti dulu, karena kita masih mau lanjut yang gak kalah serunya, yaitu activity. Yuk. Hai adik-adik, gimana? Tadi udah dengerin firman kan? Sama udah memuji Tuhan dengan semangat kan? Nah, hari ini juga gak kalah seru nih. Kembali lagi dengan Miss Terry, bakalan ngajarin kalian buat membuat ketapel. Nah, siapa nih yang udah tahu ketapel? Hari ini kita akan membuat ketapel dari stick es krim dan tali. Bahan-bahan yang perlu kalian butuhkan adalah yaitu stick es krim, tali, atau kalian bisa menggunakan benang. Nah, caranya tuh gimana sih, Miss Tere? Yang pertama, kalian perlu tempelin ini. Nah, tempelin ya. Nah, ditempelin seperti ini. Ini juga ditempelin kayak gini. Nah, kalau udah, kalian bisa ikat menggunakan tali ini di sisi sebelah sini sama sebelah sini. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, guys. Nah, gimana? Gampang banget kan? Kalian bisa cobain di rumah pasti. Nah, kalau kalian sudah cobain, jangan lupa posting di Instagram, lalu tag KSS Kids. Oke? See you next week and God bless you.